Sehabis sholat maghrib, Wali Paidi langsung menuju jalan Soekarno-Hatta. Sehabis melewati jembatan, Wali Paidi belok ke arah kiri dan berjalan kira-kira 1 kilometer. Wali Paidi melihat Habib yang dicarinya. Habib yang pernah dikiranya seorang tukang becak. Wali Paidi melihat Habib tersebut memasuki sebuah toko distro. Lalu Wali Paidi pun mengarahkan sepedanya ke arah kanan. Kemudian celingak-celinguk di depan toko mencari Habib yang lari ke situ. Mungkin aku salah lihat. Kok gak ada di sini ya? Batin Wali Paidi. Tak lama kemudian keluarlah pemuda jangkung dengan perawakan agak kurus menghampiri Wali Paidi. "Kang, katanya mondok, kok sampai keluyuran ke sini?" kata pemuda tadi. Wah, Mas Sakti toh. Kok bisa di sini, Mas?" kata Wali Paidi terkaget-kaget. Ternyata Wali Paidi mengenal pemuda jangkung ini. Dia adalah Mas Sakti yang oleh Wali Paidi sudah diangkat sebagai kakak tuanya. Walau umur Mas Sakti ini di bawah umur Wali Paidi, setelah saling mengolok-olok, saling bersenda gurau, Mas Sakti mengajak masuk ke dalam toko. "Ayo ngopi di atas saja, Kang," ajak Mas Sakti dengan menaiki tangga menuju ke atas toko. Wali Paidi dan Mas Sakti melanjutkan obrolannya sambil meminum kopi. Kadang mereka tertawa lepas, dan kadang pula di sela-sela obrolan mereka berdua saling mengamini. Wali Paidi menselonjorkan kakinya dan merebahkan tubuhnya di hadapan. Duduk Mas Sakti sambil membaca koran bekas. "Baca apa, Mas?" tanya Wali Paidi. "Ini baca berita Ahmad Dhani lagi di demo," jawab Mas Sakti. "Soal apa, Mas?" tanya Wali Paidi lagi. "Ini loh, Ahmad Dhani pas konser menginjak lafaz Allah. Kan logo Dewa itu ada rangkaian lafaz Allahnya. Sedang lantai panggungnya ada gambar besar logo Dewa yang ada lafaz Allahnya tersebut," jawab Mas Sakti. "Oh, lalu menurut sampean gimana, Mas?" tanya Wali Paidi lagi. Mas Sakti terdiam agak lama. Setelah menaruh korannya, dia menyeruput kopinya. Lalu Mas Sakti menyalakan rokok milnya, kemudian berkata, "Menurut syariat, Dhani ini ya jelas salah toh. Tapi kalau dikaji lebih dalam, hakikatnya kita semua ini berdiri di atas lafaz Allah, Mas," jawab Mas Sakti. "Maksudnya gimana toh, Mas? Kok bisa berdiri di atas lafaz Allah semua?" tanya Wali Paidi kembali. Mas Sakti berdiri memanggil temannya yang ada di bawah. "Ping, Ping, tolong ambilkan kacamata di bawah, terus dibawa ke sini ya," kata Mas Sakti.
Tak lama kemudian datang teman Mas Sakti dengan membawa kacamata dan menyerahkannya kepada Mas Sakti. "Kamu pakai kacamata ini, Di," ucap Mas Sakti sambil menyerahkan kacamatanya kepada Wali Paidi. Lalu Wali Paidi duduk dan memakai kacamata yang diberikan oleh Mas Sakti kepadanya. Sesaat setelah kacamata dipakai, Wali Paidi terperanjat. "Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar," jerit Wali Paidi. Dalam pandangan Wali Paidi, seluruh dinding toko dan lantainya terangkai lafaz-lafaz Allah. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke bawah. Bahkan lantai yang didudukinya pun terangkai banyak lafaz Allah yang berjejer rapi. Wali Paidi ketakutan melihat ini semua. Wali Paidi juga melihat nafas yang keluar dari hidung Mas Sakti terangkai membentuk lafaz-lafaz Allah. Dalam pandangan Wali Paidi, seluruh permukaan bumi ini ada rangkaian lafaz Allah. Wali Paidi menangis, berlinang air mata membasahi pipinya. Seraya menyerahkan kembali kacamata kepada Mas Sakti, dan Mas Sakti menerimanya dengan tersenyum. Kemudian dia berkata, "Di, andai hijab hati kita dibuka oleh Allah, maka seluruh benda dan seluruh permukaan bumi ini terangkai lafaz-lafaz Allah. Betapa tidak punya malunya kita kalau kita berbuat maksiat di atas rangkaian lafaz-lafaz Allah, mungkar kepadanya, sedangkan kita berada di atas buminya." Wali Paidi semakin terseduh-seduh dan semakin menjadi dan semakin keras tangisnya. Setelah agak reda dan emosi Wali Paidi sudah mulai terkontrol, Mas Sakti dengan tersenyum memperhatikan Wali Paidi yang berada di depannya. Hening, sangat lama menghadapi mereka. Lalu Mas Sakti berucap, "Tidur di sini saja dulu, Kang." "Nanti aja, belum ngantuk Mas," jawab Wali Paidi. Tapi tak lama kemudian Wali Paidi merasakan kantuk yang sangat berat dan tidak bisa dicegah. Pada akhirnya Wali Paidi pun tertidur. Dalam tidurnya Wali Paidi bermimpi seakan-akan dia tidak bermimpi. Karena dalam mimpinya Wali Paidi seakan duduk di depan Mas Sakti, sama persis seperti dalam keadaan terjaga. Tiba-tiba ada suara breng, breng, breng dari depan toko. Wali Paidi berdiri dan berjalan ke arah jendela toko. Lalu Wali Paidi melihat kakak Mas Sakti yang datang dengan naik sepeda motor bermerek Harley. Dengan memakai jaket dan celana hitam, kakak Mas Sakti ini turun dari mogenya.
Kemudian Wali Paidi tersenyum ketika melihat kakak Mas Sakti ini mencopot helmnya. Potongan rambutnya keren abis. Samping kanan dan samping kiri dicukur habis. Tinggal tengah sampai ke belakang dibiarkannya panjang. Di dalam mimpinya Wali Paidi cuma terdiam. Dia melihat Mas Sakti turun menyambut kakaknya. Tak lama kemudian mereka berdua naik ke atas toko. Wali Paidi maju dan mencium tangan kakak Mas Sakti. "Oh, ini toh Wali Paidi," ucap kakak Mas Sakti. "Enjeh Mas, enjeh, niki larene," jawab Mas Sakti. Setelah ngopi dan merokok sebentar, terdengar lagi suara sepeda motor. Rupanya ada hari lagi yang datang. "Itu Bang Ye Terongan sudah datang. Ayolah berangkat." "Ayo kamu ikut juga, Ti," kata kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Wali Paidi berboncengan dengan Ye Terongan, sedang Mas Sakti berboncengan dengan kakaknya. Wali Paidi seumur-umur baru kali ini merasakan naik Harley dengan kecepatan tinggi. Wali Paidi merasakan dalam mimpinya seakan-akan yang dilaluinya ini jalan menuju ke langit. Mereka berempat baru berhenti ketika di depannya berdiri dengan megah sebuah istana yang sangat indah. Wali Paidi, Ye Terongan, Mas Sakti dan kakaknya turun dari motor lalu berjalan ke arah istana. Wali Paidi melihat bumi, lihat dari atas tampak berselimutkan cahaya biru. "Wah, lapisan ozon," batin Wali Paidi. Sesaat kemudian kakak Mas Sakti mendekati Wali Paidi dengan menepuk-nepuk pundaknya Wali Paidi. Kakak Mas Sakti ini berkata, "Apa yang kamu lihat itu memang banyak yang menyebutnya sebagai lapisan ozon. Tapi sebenarnya lapisan biru yang mengitari bumi itu adalah cahaya iman yang terpancar dari hati setiap orang Islam. Kalau iman umat muslim semakin tipis, maka lapisan biru itu juga akan menipis. Dan cahaya matahari akan langsung masuk menerobos bumi. Kalau cahaya iman sudah habis, maka terjadilah kiamat." Jelas kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Setelah menjelaskan tentang lapisan ozon, kakak Mas Sakti ini mengajak Ye Terongan dan adiknya untuk masuk ke dalam istana. "Hahaha, santai aja. Sebentar lagi sampean boleh masuk kok, Di," olok Mas Sakti. "Siap bos," ucap Wali Paidi. Wali Paidi duduk dengan tenang, diambilnya secangkir kopi yang ada di sampingnya. Dengan perlahan dia melanjutkan menghisap rokok Jisamsu. Angin semilir menerpa wajahnya. Wali Paidi sedang berada di atas Menara Kudus. Masjidnya Sunan Kudus. Sambil menghabiskan sebatang rokoknya, Wali Paidi membasahi mulutnya lagi dengan kopi seperti orang berkumur. Lalu Wali Paidi mulai tawasulan. Ketika Fatihah pertama dibaca, angin dengan sangat perlahan dan lembut mulai berhenti berhembus.
Wali Paidi kemudian membaca wirid-wirid khusus amalan thorikoh yang diakunutnya. Suasana jadi hening, seakan bumi dan seluruh hawanya berhenti. Sifat diri Wali Paidi mulai hilang sedikit demi sedikit, berganti dengan sifat mulia guru mursyidnya. Lalu dengan perlahan sifat gurunya juga mulai hilang, berganti dengan sifat ilahiyah. Di sini Wali Paidi merasakan ketenangan yang begitu luar biasa. Seakan Wali Paidi berada di dalam lautan yang begitu luas. Sir atau sukma Wali Paidi keluar dari tubuh Wali Paidi, melayang-layang ke angkasa. Wali Paidi bisa melihat tubuhnya yang sedang duduk di atas menara. Sir Wali Paidi terus melayang mengitari kota Kudus, dan mulai terdengar suara tangisan yang begitu menyayat hati. Sir Wali Paidi mengikuti dan mencari dari mana asal suara tersebut. Lalu Sir Wali Paidi turun mendekati seonggok keranjang sampah, dan ternyata dari situlah suara tangisan itu berasal. Lalu Sir Wali Paidi semakin mendekat, dan dilihatnya yang menangis itu adalah sebuah kulit semangka. "Mengapa kamu menangis?" tanya Sir Wali Paidi. "Aku sedih. Ketika aku tumbuh besar dan terasa manis, aku diambil oleh petani dan dijualnya. Aku begitu senang karena bisa membahagiakan para petani. Tapi ketika mau dimakan, aku ditinggalkan dan dibuangnya. Hanya isinya yang dimakan. Dan aku merasa tidak berguna dan tidak bermanfaat," jawab kulit semangka, dan menangis semakin menjadi. Lalu Sir Wali Paidi berkata, Sudahlah. Jangan bersedih. Aku akan kembali lagi ke sini. Tunggu, aku akan kembali sebentar lagi." Lalu dengan secepat kilat Sir Wali Paidi kembali ke tubuhnya. Sehabis mengambil rokoknya, Wali Paidi turun dari menara dan pergi ke tempat kulit semangka tadi yang pernah dilihatnya. Wali Paidi masih ingat betul bahwa keranjang sampah itu berada di halaman sebuah masjid yang berada di tengah-tengah kota Kudus. Setelah sampai, Wali Paidi langsung masuk menuju keranjang sampah itu, lalu mulai mengais-ngais sampah. Orang-orang yang sedang bertadarus di dalam masjid keheranan melihat tingkah Wali Paidi. Wali Paidi hanya bisa tersenyum dengan sumringah, senang gembira ketika dia menemukan kulit semangka yang dicarinya. Lalu Wali Paidi langsung melahap memakan kulit semangka tadi. Tentu saja orang-orang di dalam masjid menjadi keheranan. Akan tetapi lama-kelamaan orang-orang tersebut menjadi maklum, sambil bergumam di dalam batin mereka, "Oh, orang gila toh ternyata." Lalu mereka kembali melanjutkan tadarusnya. Dengan kulit semangka yang masih memenuhi mulutnya, Wali Paidi pergi meninggalkan masjid sambil bergumam di dalam hatinya, mungkin beginilah yang dialami oleh Imam Ghazali yang pada waktu itu terkenal dengan tirakatnya, dengan doyan memakan kulit semangka yang dicarinya di keranjang-keranjang sampah.
Setelah malam datang dan semakin larut, hati Wali Paidi sedang galau entah kenapa. Mengapa tiba-tiba saja perasaan galau menghinggapi hati Wali Paidi? Sesaat kemudian kepalanya menjadi pusing. Aduh, ini pasti ada yang ngerasani aku, batin Wali Paidi. Sambil menselonjorkan kakinya lalu menyandarkan tubuhnya di tiang langgar miliknya, Wali Paidi mau beranjak dari duduknya. Datanglah seorang tamu yang langsung nyelonor masuk mendekati Wali Paidi. Ketika si tamu sudah dekat dengan Wali Paidi, tiba-tiba saja si tamu meludahi wajah Wali Paidi. Tentu saja Wali Paidi kaget bukan kepala. Hatinya membatin, siapa tamu ini? Kok tiba-tiba saja datang langsung meludahi wajahku? Kemudian tak lama setelah itu, sang tamu kembali meludahi lagi. Kali ini tepat mengenai mata Wali Paidi. Wali Paidi diam saja. Dengan ujung bajunya dia mengusap ludah yang mengenai wajah dan matanya. Tidak cukup sampai di situ. Sang tamu tadi dengan berkaca pinggang mengangkat wajahnya, lalu meludahi lagi wajah Wali Paidi. Wali Paidi mulai menangis. Dengan perlahan Wali Paidi mengusap lagi wajahnya. Lalu dengan lembut dan sopan, Wali Paidi bertanya kepada si tamu tadi, mohon maaf, siapakah sebenarnya tuan ini? Lalu si tamu dengan tersenyum menjawab, aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu. Karena orang-orang banyak yang memuji kalau kamu adalah orang yang sabar. Makanya Allah menyuruhku untuk membuktikan apakah benar pujian orang terhadapmu. Dan ternyata benar. Kamu memang benar-benar orang yang sabar, jawab orang itu, dan sesaat kemudian langsung pergi tanpa pamit meninggalkan Wali Paidi yang terheran-heran. Wali Paidi hanya bisa tertegun. Lalu tidak begitu lama datang lagi orang yang sangat perlente. Wajahnya sangat ganteng, gagah, muda, memakai setelan jas dan berdasi. Orang tersebut turun dari mobil mewahnya dan mendekati Wali Paidi. Dengan tersenyum, si tamu ini duduk di dekat Wali Paidi. Lalu berkata, maaf mas, mengganggu sebentar. Bisa minta duitnya mas? ATM saya tadi hilang. Buat beli bensin mas, kata si tamu tadi. Wali Paidi memandang tamu yang baru datang tersebut dengan terheran-heran. Sambil berkata, sampean butuh berapa mas? Tanya Wali Paidi. Sedikit mas, cuma 1 juta saja, jawab si tamu. Wah, kalau segitu gak punya aku, jawab Wali Paidi. Ya berapa saja lah mas, pokoknya ada, lanjut si tamu. Wali Paidi agak ragu, tapi dia membuang jauh-jauh perasaan itu. Bagaimanapun
Dia harus menolong orang yang membutuhkan pertolongannya, gak peduli siapapun itu. Wali Paidi menurunkan kopiahnya dan mengambil uang dari selipan kopiahnya. Tanpa dihitung, dia menyerahkan semuanya. Dengan tersenyum sumringah, si tamu menerima uang pemberian Wali Paidi. "Terima kasih, Mas. Ternyata benar. Pujian orang-orang terhadapmu itu memang benar. Kamu memang benar-benar adalah orang yang dermawan." "Duh, siapa tuan ini sebenarnya?" tanya Wali Paidi. "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu," jawab singkat dari si tamu. Lalu dia pergi tanpa pamit seperti tamu yang pertama tadi. Wali Paidi menunduk. Dia sekarang sadar mengapa hatinya menjadi galau dan kepalanya menjadi pusing. Ternyata banyak orang yang ngerasani dan memuji-muji dirinya. Tapi Wali Paidi sadar bahwa hanya Allah lah yang pantas dipuji. Allah lah yang maha penyabar. Allah lah yang maha dermawan. Allah cemburu dan mengutus malaikat mengujiku karena banyak yang memuji aku sebagai orang yang sabar dan dermawan. "Assalamualaikum." Wali Paidi tersadar dari tafakurnya setelah mendengar orang yang mengucapkan salam kepadanya. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi berdiri. Di depan Wali Paidi berdiri seorang wanita yang sangat cantik, memakai celana ketat dengan atasan baju longgar, lengan panjang berwarna putih dan memakai kerudung ala kadarnya. Tampak rambutnya yang berkilauan berwarna kemerahan. "Kenalkan, nama saya Mulan Jamila," ucap wanita ini dengan genit sambil menyodorkan tangannya. Wali Paidi terdiam dan membatin. Ujian apa lagi ini? Diuji apa lagi diriku ini? Ya Allah. Sesaat kisah malam tadi berlalu. Beberapa hari kemudian, Wali Paidi pertama diberitahu oleh Nabiullah Khidir kalau dia adalah wali pengganti. Lumayan kaget dan mengejangkan diri Wali Paidi mendengar kabar yang diberitahukan oleh Nabiullah Khidir itu. Sejak pengangkatan dirinya itu, Wali Paidi sering sakit-sakitan. Setiap bulan minim 2 kali Wali Paidi sakit. Kadang tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya greges. Ruas-ruas tulangnya serasa mau copot. Setiap diobati, penyakit itu tetap saja menghampiri dirinya. Seakan obat-obatan tidak mempan melawan penyakitnya. Akibatnya Wali Paidi sering tidak hadir di acara-acara yang biasa ia hadiri. Seperti ngopi bareng, reunian, mereman, melean, sampai teman-temannya meledeknya seperti orang miskin yang manja. Wali Paidi juga gak mengerti dengan keadaan tubuhnya yang tidak seperti biasanya ini. Sampai akhirnya Nabi Khidir menemui dirinya lagi. Nabi Khidir datang dengan bentuk seperti salesman, sales produk air mineral. Nabi Khidir menjelaskan kepada Wali Paidi, setiap wali menanggung bala atau menjadi tameng setiap bala yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Setelah menaruh dagangannya, Nabi Khidir menjelaskan kembali. Bala yang ditanggung oleh para wali sesuai dengan tingkatan masing-masing wali tersebut. Semakin tinggi derajat para wali, semakin berat juga bala yang ditanggung. Dulu almarhum Habib Abu Bakar As-Segaf
Ketika meninggal perutnya ketahuan bolong karena menanggung bala umat yang dinaunginya. Beliau adalah wali kutub, pemuka dan sultan para wali. Sedang tanggungan bala yang paling ringan adalah sakit kepala, badan greges seperti yang kamu alami itu, Ti. Wali Paidi manggut-manggut. Dia menjadi mengerti kalau dia adalah wali pemula. Ya, wali pemula, wali pengganti, seperti pemain cadangan di dalam permainan sepak bola. Matur suwun Nabiullah Khidir, harap maklum saya ini wali anyar-anyaran, jadinya agak sedikit manja, ucap Wali Paidi. Nabi Khidir kemudian berkata kembali, bersikaplah seperti biasa, seperti orang yang tidak sakit, Ti. Mereka para wali juga mengalaminya, tapi mereka menyembunyikannya. Nabi Khidir berdiri lalu beranjak pergi. Baru berjalan beberapa langkah, Nabi Khidir menoleh dan berkata lagi, oh iya, setiap ada orang yang memuji-muji diri kamu juga akan merasakan sakit seperti itu. Wali Paidi terdiam. Dia menyeruput kopinya lagi dan mengambil satu batang rokok, lalu menyalakannya. Sambil menikmati sebatang rokok yang ada, Wali Paidi terus berzikir di dalam hatinya. Terus berpikir dan terus berpikir. Beberapa hari kemudian, Wali Paidi dengan perasaan gundah berniat pergi ke Tulungagung, sowan ke Mas Kiai. Dia sudah gerah ketika banyak yang melaporkan bahwa para murid Mas Kiai kesana kemari menjual nama Mas Kiai untuk kepentingan dirinya pribadi. Mereka meminta uang dan meminta dihormati secara berlebihan. Ketika memasuki gerbang pondok, Wali Paidi melihat banyak orang yang duduk di sebelah musola. Sekitar 5 orang lah yang duduk di situ. Terlihat mereka adalah orang-orang penting di pondok ini. Ada perlu apa, Mas? Tanya salah satu dari mereka. Pengen sowan ke Mas Kiai, jawab Wali Paidi. Oh, Romo Kiai nggih. Terlihat mereka menjawab. Sangat jelas sekali kalau mereka tidak suka dengan sebutan Mas Kiai yang disebutkan oleh Wali Paidi. Yang menurut anggapan mereka, Wali Paidi ini tidak sopan. Wah, sekarang Romo Yai tidak di dalam. Sampean ke makam aja dulu, nunggu di sana, jawab mereka. Oh, nggih, jawab Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau beranjak pergi ke makam, ada suara yang memanggilnya dari belakang. Ti, ayo ngelaku. Lalu Wali Paidi menoleh. Ternyata dilihatnya Mas Kiai yang memanggilnya. Wali Paidi berbalik mendekati Mas Kiai dan mencium tangannya. Serentak kelima orang yang duduk di sebelah musola berdiri, berniat ikut salaman ke Mas Kiai. Ternyata mereka duduk di situ juga menunggu Mas Kiai. Mas Kiai mengangkat tangannya, beliau memberi isyarat kalau beliau tidak mau disalami. Lalu mereka duduk kembali. Wali Paidi mengikuti Mas Kiai keluar dari pondok. Mas Kiai menuju mobil yang berada di depan gerbang. Mas Kiai menyuruh Wali Paidi masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil sudah ada adik-adik Mas Kiai. Wali Paidi menyalami mereka. Mas Kiai mengarahkan mobilnya ke arah selatan. Wali Paidi tidak tahu mau diajak kemana.
Mobil itu baru berhenti ketika di depannya ada warung kopi. Mas Kiai turun diikuti adik-adiknya. Wali Paidi mengikuti dari belakang. Warung kopi ini terlihat sederhana, tapi dari aroma kopinya terasa kalau kopi di warung ini benar-benar kopi yang nikmat. Adik-adik Mas Kiai duduk agak menjauh. Wali Paidi dan Mas Kiai duduk satu meja. Wali Paidi belum berani mengutarakan niatnya ke Mas Kiai. Baru setelah pesanan kopi datang dan Mas Kiai tampak sudah menyeruput kopinya dan mulai menyalakan rokok milnya, Wali Paidi berniat mengutarakan unek-uneknya. Belum Mas Kiai berkata mendahului Wali Paidi. Dari rumah saja, Di. Nje Mas Kiai, jawab Wali Paidi. Begini, Di. Kadang Allah menguji hambanya dengan mendatangkan orang yang berniat menipu kepada kita. Apakah hati kita akan terusik dengan hal tersebut atau tidak? Seyogyanya kita dalam menata hati tidak boleh membedakan siapapun yang datang kepada kita. Hati kita tidak boleh kemasukan sifat benci ataupun tidak suka kepada siapapun. Lanjut Mas Kiai. Setelah menghisap rokoknya, Mas Kiai berkata lagi, Allah mengujiku dengan mendatangkan para murid yang suka menjual namaku, suka meminta atas namaku. Dalam hal ini tidak boleh sedikit pun di dalam hatiku ada rasa benci atau tidak suka kepada mereka. Karena Allah lebih berhak memutuskan apa yang dikehendakinya. Aku hanya membimbing mereka. Kadang Allah mengirim orang untuk menipuku. Apakah hatiku akan sedih dengan uang ratusan juta yang raib karena ulah mereka? Apakah hatiku akan benci kepada mereka? Ini semua ujian, Di. Kadang untuk menghajar nafsuku, aku malah memberi uang kepada orang yang pernah menipuku. Kita harus menjaga hati, jangan sampai kemasukan sifat-sifat tercela. Lalu Wali Paidi menunduk dan tidak bisa berkata apa-apa. Semua unek-unek yang seyogyanya akan diutarakan kepada Mas Kiai sontak terjawab tanpa terasa. Berlinanglah air mata membasahi pipinya. Seraya tetap berzikir kepada Allah agar hatinya tetap dijaga.